Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasniati, NIM 12 11 16 24 16 7. Saya merupakan mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu adalah Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan saya bahas. Saya akan membahas materi mengenai fantasi. Saya akan menjelaskan pengertian fantasi, jenis-jenis fantasi, kegunaan fantasi, dan faktor yang mempengaruhi fantasi. Pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai pengertian fantasi. Fantasi atau biasa yang orang sebut khayalan adalah suatu gejala atau kondisi yang terdapat di dalam jiwa manusia. Dalam berfantasi juga dapat menimbulkan khayalan yang melihat suatu kemungkinan yang belum ada atau bisa juga sesuatu yang baru. Dalam berfantasi, setiap orang pasti memiliki fantasinya masing-masing, dan setiap fantasi pasti tidak akan sama karena setiap orang memiliki daya khayal dan keinginan yang berbeda-beda. Fantasi merupakan kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang sedang dihadapinya dan menjangkau ke depan, keadaan-keadaan yang akan mendatang. Fantasi sebagai kemampuan jiwa dapat terjadi secara disadari apabila individu betul-betul menyadari akan fantasi-fantasinya. Misalnya, seperti seorang pelukis yang sedang menciptakan lukisan dengan kemampuan fantasinya, dan seorang pemahat yang sedang memahat arca atas dasar daya fantasinya. Secara tidak disadari, yaitu apabila individu tidak secara sadar telah dituntut oleh fantasinya. Misalnya, seorang anak yang memberikan kabar tidak sesuai dengan kenyataannya, walaupun anak tersebut tidak ada maksud untuk berbohong, tetapi dalam hal ini anak tersebut secara tidak disadari telah dituntun oleh fantasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis fantasi. Yang pertama itu ada fantasi yang menciptakan, yaitu bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Misalnya, ahli model pakaian menciptakan model pakaian atas daya fantasinya, dan seorang pelukis yang menciptakan lukisan atas daya fantasinya. 2. Fantasi yang dituntun atau yang dipimpin, yaitu merupakan bentuk atau jenis fantasi yang dituntun oleh pihak lain. Misalnya, seseorang yang melihat film. Orang ini dapat mengikuti apa yang dilihatnya dan dapat berfantasi tentang keadaan atau tempat-tempat lain dengan perantaraan film tersebut. Sehingga dengan demikian fantasinya dituntun oleh film tersebut. Demikianlah kalau orang berfantasi karena mendengarkan sesuatu berita, membaca sesuatu cerita, dan sebagainya. Dilihat dari caranya orang berfantasi, fantasi dapat dibedakan atas fantasi yang mengabstraksi, fantasi yang mendeterminasi, dan yang mengombinasi. 3. Fantasi yang mengabstraksi, yaitu cara orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misalnya, anak yang belum pernah melihat gurun pasir, maka untuk menjelaskan dipakailah bayangan hasil persepsi, yaitu lapangan. Bayangan lapangan ini dipakai sebagai loncatan untuk menjelaskan gurun pasir tersebut. Dalam anak berfantasi gurun pasir tersebut, banyak bagian-bagian lapangan yang diabstraksikan. Dalam berfantasi, gurun pasir dibayangkan sebagai atau seperti lapangan, tetapi tanpa pohon-pohon di sekitarnya, dan tanahnya pasir semua, bukan rumput. 4. Fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasi terlebih dahulu. Misalnya, anak yang belum pernah melihat harimau, yang
setelah mereka lihat adalah kucing, maka kucing digunakan sebagai bahan untuk memberikan pengertian tentang harimau. Dalam berfantasi harimau, dalam bayangannya seperti kucing tetapi bentuknya besar. 5. Fantasi yang mengombinasi, yaitu orang yang berfantasi dengan cara mengombinasikan pengertian ataupun bayangan-bayangan yang ada pada individu bersangkutan. Misalnya, berfantasi tentang ikan duyung, yaitu kepalanya kepala seorang wanita, tetapi badannya badan ikan. Jadi, adanya kombinasi kepala manusia dengan badan ikan. Fantasi yang mengombinasi inilah yang banyak digunakan orang. Misalnya, ingin membuat sebuah rumah dengan mengombinasikan model Eropa dengan atap model Minangkabau. Selanjutnya ada kegunaan fantasi. Kegunaan fantasi yang pertama adalah mengasah kreativitas. Fantasi sangat mendukung kreativitas kita. Hal ini dikarenakan fantasi tidak memiliki batas dan bisa sangat bervariasi. Dengan adanya fantasi, kita bisa menciptakan sesuatu yang berada di luar nalar kita dan menyalurkan hal tersebut dalam sebuah tulisan maupun bentuk karya lainnya, seperti lukisan, pahatan, dan lain sebagainya. 2. Menghibur diri. Fantasi juga bisa membantu manusia untuk menghibur dirinya sendiri. Melalui fantasi, manusia bisa sejenak melupakan dunia nyata atau masalah-masalahnya dan keluar ke dunia fantasi yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat manusia merasakan kebahagiaan karena seolah-olah dia hidup sesuai keinginannya dan terlepas dari beban apapun yang dialaminya. Namun hal ini harus dibatasi agar tidak mengganggu keseimbangan ataupun kesehatan mental. 3. Masuk ke dunia imajiner. Dengan daya fantasi, manusia bisa masuk ke dunia imajiner. Misalnya, ketika seseorang sedang membaca novel fiksi, dia bisa membayangkan kejadian yang dibacanya, meski kejadian tersebut tidak masuk akal atau tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. 4. Membantu menyelesaikan masalah. Fungsi fantasi berikutnya adalah membantu seseorang manusia menyelesaikan masalah. Hal ini dalam artian manusia bisa membayangkan dampak dari banyaknya opsi yang ada di hadapannya, meski dampak tersebut belum bisa dia rasakan saat ini juga. Oleh karena itu, dengan adanya fantasi, manusia bisa membayangkan seolah-olah dia mengambil keputusan tertentu dan membayangkan apa yang terjadi jika dia bertindak demikian. 5. Memberi dorongan atau motivasi. Fantasi juga bisa membantu memberi dorongan atau motivasi kepada seseorang untuk meraih keinginannya. Melalui fantasi, seseorang bisa memvisualisasikan keinginan ataupun tujuan hidupnya. Dia membayangkan hal-hal apa yang akan dicapainya jika dia melakukan tindakan tertentu. Hal ini tentu akan membuat motivasi seseorang semakin kuat dan dia menjadi lebih bersemangat meraih tujuannya. 6. Menumbuhkan rasa simpati. Kita juga bisa menumbuhkan rasa simpati dengan adanya fantasi di dalam diri kita. Fantasi akan membuat kita bisa membayangkan dan menempatkan diri kita di posisi orang lain. Tentu proses ini akan membuat kita merasakan perasaan orang lain dan menumbuhkan rasa simpati di dalam diri kita. 7. Membuat target hidup. Telah dibahas secara singkat sebelumnya bahwa melalui fantasi kita membayangkan kehidupan yang kita inginkan di masa depan. Maka dengan fantasi pula kita bisa membuat target dan tujuan hidup kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi fantasi juga bisa memberi kita gambaran langkah-langkah apa yang kita perlukan untuk kita ambil untuk bisa mencapai target kita. 8. Menyelesaikan konflik. Seringkali kita memiliki masalah dengan orang lain yang membuat kita merasa marah, sakit hati, dan lain sebagainya. Namun, sering pula kita menyelesaikan masalah dan membuat seolah-olah tidak ada apa-apa pun yang terjadi dengan adanya fantasi di dalam kita. Fantasi tersebut seperti bisa menutup masalah yang benar-benar terjadi di dunia nyata menjadi seperti tidak pernah terjadi sehingga kita lebih mudah memaafkan dan merasa lebih baik.
9. Melupakan masa lalu yang buruk. Dengan fantasi, kita juga lebih mudah untuk move on dari masa lalu atau melupakan masa lalu, terutama masa lalu yang buruk. Fantasi membuat kita lepas dari permasalahan yang dihadapi dan kegagalan-kegagalan yang dialami sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fantasi. Yang pertama, kurang adanya penggunaan waktu kosong. Yang kedua, adanya harapan-harapan atau cita-cita yang tinggi. Yang ketiga, adanya kesulitan pemecahan masalah. Yang keempat, adanya berbagai macam kelemahan pribadi. Yang kelima, adanya perasaan pesimis terhadap masa depan. Yang keenam, tidak adanya kesibukan yang menentu. Yang ketujuh, sedang dirundung asmara. Fantasi juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, dengan fantasi para seniman dapat menciptakan sesuatu yang baru yang dapat kita nikmati. Yang kedua, menimbulkan simpati kepada sesama manusia meski berjauhan tempatnya. Yang ketiga, dapat mengambil manfaat inti sejarah meski sudah di zaman lalu. Yang keempat, dapat merencanakan hidup di kelak kemudian. Yang kelima, dapat merintangi dan mengurangi kesedihan kita dengan pergi ke dunia yang lebih indah. Fantasi juga memiliki bahaya. Antara lain, yang pertama, kalau orang sering dan berlebihan pergi ke dunia fantasi yang indah-indah karena tidak tahan menghadapi kesulitan hidup ataupun masalahnya, orang akan mudah putus asa karena kecewa pada waktu ia kembali ke dunia yang sebenarnya atau ke dunia nyata. Yang kedua, juga dengan fantasi orang mudah sekali berdusta karena dikuasai fantasinya, terlebih pada anak-anak. Yang ketiga, dalam merencanakan hidup di hari nanti, mudah sekali orang tergelincir ke rencana yang berlebihan. Yang keempat, fantasi tanpa pimpinan dan penjagaan akan mudah sekali menjadi fantasi yang jauh dan liar. Fantasi juga berpengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah dengan fantasi dapat diajarkan kepada anak sejarah ilmu bumi, dongeng-dongeng, ilmu alam, dan sebagainya. Yang kedua, dengan mengetahui peranan fantasi pada anak, kita tidak akan tergesa-gesa menghukum karena dusta anak, sebab hal itu bukan disengaja oleh si anak, tetapi terbawa oleh perkembangannya. Yang ketiga, dengan fantasi terpimpin, kita dapat membentuk watak anak-anak. Karena itu, kepada anak bolehlah diberi dongeng-dongeng, cerita-cerita, dan film-film yang membuat tokoh keadilan, tokoh pencipta ulung, dan sebagainya. 4. Dan alat-alat pengajaran di sekolah, kindergarten fable, adalah dengan maksud agar fantasi anak dapat berkembang dengan baik dan leluasa. Seseorang yang memiliki daya fantasi positif yang kuat dapat menciptakan hasil karya yang belum tentu orang lain dapat membuatnya. Salah satunya adalah anak-anak yang dapat melukis dengan mengikuti tema yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut memiliki daya imajinasi ataupun fantasi yang dapat dikembangkan sehingga akan muncul kreativitas dari anak tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi fantasi seseorang yaitu terdapat suatu perasaan atau keinginan tentang masa depan, terdapat waktu yang lebih sehingga digunakan untuk berhayal, terdapat rasa tidak percaya diri terhadap sesuatu yang diinginkannya, kelemahan yang terdapat pada seorang individu. Macam-macam fantasi dalam psikologi. Di antaranya, yang pertama ada fantasi yang aktif. Fantasi yang aktif dimaksudkan pada sebuah jiwa yang melakukan fantasi berdasarkan pemikiran, perasaan, dan kemauan yang dimilikinya, sehingga dari jiwa tersebut muncullah suatu fantasi yang aktif. 2. Fantasi yang pasif. Fantasi yang dilakukan namun tidak melibatkan sebuah gejala jiwa sehingga menjadi pasif. Di dalam fantasi pasif ini seolah-olah khayalan dibiarkan bermain dalam daya fantasi. 3. Fantasi disadari.
Misalnya saja seorang individu menonton sebuah film sehingga berfantasi berada pada sebuah latar film tersebut. 4. Fantasi yang tidak disadari. Dalam hal ini seperti seorang anak kecil yang sedang bercerita menurut daya hayalnya, namun sebenarnya hal tersebut tidak benar-benar terjadi. 5. Fantasi yang mencipta. Fantasi ini dapat menciptakan sebuah karya seperti tulisan, film, karya lagu, dan lain sebagainya. 6. Fantasi yang tuntunan. Fantasi tuntunan merupakan sebuah daya hayal yang terjadi di bawah tuntunan sesuatu, contohnya saat seorang mendengar sebuah musik dan melihat sebuah film. 7. Fantasi abstrak. Yang dimaksud dengan fantasi abstrak adalah sebuah fantasi dengan mengabstrakkan bagian sehingga beberapa di antaranya dapat dihilangkan. Misalnya saja, ada seorang individu yang belum dapat melihat bentuk asli dari sebuah pantai, maka penjelasannya dijelaskan melalui sebuah danau yang luas. 8. Fantasi yang dikombinasi. Misalnya saja, saat seseorang menggabungkan fantasi tentang sebuah pengertian atau bayangan yang dilakukan oleh individu, misalnya mengenai putri duyung, mengenai sebuah bentuk ikan yang memiliki kepala dan tubuh layaknya manusia. Contohnya saja dalam membuat sebuah karya yang dilakukan melalui kombinasi tertentu. 9. Fantasi determinasi. Dalam hal ini merupakan sebuah fantasi yang dilakukan determinasi terlebih dahulu, misalnya saja saat melihat sebuah jerapah yang determinasi bahwa jerapah adalah dinosaurus dalam dunia sekarang. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan individu untuk berfantasi, digunakan beberapa tes fantasi. Tes yang sering digunakan untuk mengetes fantasi adalah yang pertama, tes STAT, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dan testi disuruh bercerita tentang gambar itu. Yang kedua, tes kemustahilan, yaitu tes yang berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mustahil terjadi dan testi disuruh mencari kemustahilannya itu. Ketiga, Heilbronner-Wiersma test, yaitu tes yang berwujud suatu seri gambar yang makin lama makin sempurna. Yang keempat, tes Rorschach, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dan testi diminta untuk menginterpretasikan gambar tersebut. Yang kelima, tes Binet, yaitu kepada orang yang dites diberi gambar yang salah atau kurang atau keliru. Kemudian orang tersebut disuruh mencari kesalahannya. Yang keenam, testa Maselon, yaitu orang yang hendak dites disuruh menyusun kalimat-kalimat sebanyak-banyaknya dengan menggunakan 3 kata yang ditentukan oleh orang yang memberikan tes. Yang ketujuh, testa Hindustani. Tes ini dikerjakan oleh Profesor Reves. Kepada orang yang bersangkutan diberikan sebuah tes yang terdiri di sebelah kiri bahasa Hindustan yang belum diketahui dan di sebelah kanan bahasa Belanda yang ia sudah tahu. Di bawah kata-kata bahasa Belanda diberi garis dan pada kata-kata Hindustan ada yang dicetak miring. Orang yang dites tersebut kemudian disuruh mencari kata-kata Belanda yang manakah yang serarti dengan kata-kata bahasa Hindustan tersebut. Yang kedelapan, testa decoupage. Pada tes ini diperlukan kertas yang telah dilipat-lipat sebagai bahan, lalu digunting, kemudian orang yang dites tersebut disuruh mengatakan gambar apa yang akan terjadi sebelum lipatan itu dibukanya. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Dengan kata lain, fantasi adalah sebuah imajinasi. Hal-hal yang muncul dalam fantasi tak khayal adalah hal yang serba indah, serba cakap, dan serba kuat atau ideal. Hanya satu yang menjadi ganjalan, yaitu semua itu tidak realistis dan tidak sesuai dengan kenyataan. Umumnya, fantasi merupakan aktivitas yang menciptakan. Bimo Walgito menjelaskan bahwa fantasi sebagai kemampuan jiwa manusia dapat terjadi secara disadari dan secara tidak disadari. Sekian penjelasan materi mengenai fantasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.